Air suci tetapi tidak bisa mensucikan itu ada dua, teman-teman. Baik. Kemarin pembahasan kemarin belum selesai ya. Yang kemarin kita bahas air mustakmal yang untuk mengikat hadas. Nah, air mustakmal ini dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Air mustakmal untuk mengikat hadas, yang kedua air mustakmal untuk menghilangkan najis. Nah, yang kemarin kita bahas sudah air mustakmal untuk mengikat hadas, yakni syaratnya ada tiga. Yang pertama, airnya sedikit, tidak sampai 2 kolah. Yang kedua, bekas basuhan yang wajib ya. Yang ketiga, sudah terpisah dari badan. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, sekarang air mustakmal biizalatin najasati, atau air mustakmal atau air bekas menghilangkan najis. Syaratnya ada 5. Fahami dulu syaratnya ya. Fahami dulu syaratnya. Yang pertama, tidak sampai 2 kolah atau airnya sedikit, tidak sampai 2 kolah. Yang kedua, airnya didatangkan. Yang ketiga, sudah terpisah dari air yang nomor 2, airnya didatangkan kepada barang yang disucikan. Yang ketiga, airnya sudah terpisah dari barang yang disucikan atau benda yang disucikan. Yang keempat, warna, bau, dan rasa atau sifat-sifat air tersebut tidak berubah pengaruh dari mensucikan benda yang terkena najis. Nah, yang kelima, berat dari air tersebut tidak bertambah pengaruh dari mensucikan benda yang terkena najis. Wajib. Nah, pembahasannya ini teman-teman agak panjang ya, harus difahami pelan-pelan. Yang pertama, air sedikit, tidak sampai ya, air pertama airnya sedikit, tidak sampai 2 kolah atau tidak sampai 216 liter. Nah, kalau kita misal mensucikan benda yang terkena najis itu di danau atau di air yang lebih dari 216 kolah, atau di air yang lebih dari 2 kolah atau lebih dari 216 liter, itu airnya misalnya kita membersihkannya, mensucikannya di air danau lah misalnya ya, di danau. Kita celupkan air benda yang terkena najis itu, kita celupkan ke dalam danau, ke dalam air danau. Kita angkat ya benda itu. Nah, sudah suci. Nah, sifat air yang di dalam danau itu tetap menjadi air suci, mensucikan karena airnya banyak, lebih dari 216 liter. Nah, pahami dulu. Yang kedua yakni airnya itu didatangkan kepada benda yang terkena najis, bukan benda yang terkena najis mendatangi air. Nah, maksudnya mendatangi air ini bagaimana? Misal ada timba yang ukurannya kurang dari 216 liter atau kurang dari 2 kolah, yang dikatakan air sedikit itu, misalnya ada timba yang ukurannya segitu, tidak sampai 2 kolah, kita isi air. Nah, lalu baju kita yang terkena najis atau benda yang terkena najis kita masukkan ke dalam timba itu. Nah, kita masukkan. Nah, jadi air itu bukan air mustakmal, jadi air najis semua, air mutan najis semua. Apabila sebaliknya, jika baju kita yang didatangi oleh air atau disiram oleh air, nah air yang sudah jatuh dari baju kita itu yang disebut air mustakmal. Dan apabila sebaliknya baju kita yang mendatangi air kayak seperti barusan itu kita taruh di dalam timba yang sudah ada airnya, maka air itu bukan air mustakmal lagi, jadi bahkan menjadi air mutan najis. Itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, air itu sudah terpisah dari benda atau baju yang terkena najis ya. Yang disebut yang air mustakmal itu yang mana? Air yang sudah netes dari baju kita yang sudah disucikan itu, yang netes itu, tes seperti air wudhu lah. Air wudhu kan
Yang di sini masih belum dikatakan air mustakmal, tapi yang sudah netes ini, itu yang disebut air mustakmal. Nah, contohnya seperti itu. Yang keempat, warna, bau, rasa atau sifat dari air tersebut tidak berubah. Misalnya begini, air yang sudah kita siram, baju yang kita sudah siram dengan air itu. Nah, kita lihat air yang tetesan yang jatuh ini dari baju itu, itu warnanya berubah enggak? Kalau masih murni dengan warna air murni, bening, tidak berubah warnanya karena sebab mensucikannya di situ, berarti airnya dikatakan air mustakmal. Apabila berubah warnanya, misalnya baju kita terkena kotoran kencing misalnya lah. Nah, ternyata air yang netes dari baju itu warnanya agak kecoklatan, berarti air itu sudah tercampur oleh benda yang terkena najis atau benda mutanajis. Jadi airnya bukan menjadi air mustakmal lagi, tetapi menjadi air mutanajis. Nah, yang kelima, ini syarat yang kelima, beratnya tidak bertambah. Cuma syarat ini hampir tidak kelihatan ya. Jadi jarang sekali dibahas. Jadi menurut para ulama ya cuma dibahas, cuma jarang sekali terlihat oleh kita ya. Jarang sekali. Jadi yang umum lah 4 syarat ini. Cuma yang 5 itu menurut hukum seperti itu, aturannya seperti itu, ada 5. Nah, syukron.